Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu di dalam kajian rutin kita setiap Selasa pagi membahas buku Mencetak Generasi Rabbani. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada bab lampiran ya, beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi yang menjadi bekal ataupun materi yang bisa disampaikan kepada anak-anak kita. Ya, di antaranya adalah pelajaran ya, yang dapat kita petik dari surat Luqman, yaitu pelajaran yang wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, kepada anaknya. Dan ini merupakan salah satu surat yang ya, berisi ya, nilai-nilai ya, pelajaran edukasi ya, kepada orang tua maupun anak, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dialog antara Luqman dan putranya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberikan pelajaran kepada putranya, wa huwa ya'idhuh, memberikan mau'izah, memberikan izah, pelajaran ya kepada anaknya. Ya, dan ini adalah salah satu metode ya, orang-orang soleh sebelum kita dan metode juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan nasihat secara khusus ya kepada anak-anak, seperti hadis Abdullah bin Abbas dan hadis-hadis lainnya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, Inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan beberapa pelajaran. Nah, di sini Luqman ya kepada putranya, wa huwa ya'idhuh, dia memberikan mau'izah, nasihat ya kepada putranya. Ya, tentunya ya ketika kita berdialog dengan anak-anak kita, ya kita memang mengkhususkan satu pembicaraan itu sebagai sebuah nasihat ya dari seorang ayah kepada anak atau ibu kepada anak, orang tua kepada anak. Ya, dan tentunya ya di sini diperlukan ya perhatian ya dari orang tua ya kepada anaknya, dan kata-kata ataupun kalimat yang mengundang ataupun memancing perhatiannya ya, seperti Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, ya mengawali pembicaraan itu dengan sapaan ya, dengan seruan. Ini untuk fungsinya adalah untuk intibah, yaitu menarik perhatian ataupun meminta supaya memperhatikan apa yang dikatakan. Ya, jadi ayah berbicara, anak mendengar, menyimak, ya, tidak saling berbalas kata-kata. Ya, dari atas ke bawah, dari orang tua ke anak. Ya, itu adalah mau'izah, nasihat ya.
Dan tentunya ini bukan satu dialog kosong ataupun dialog tanpa isi, ya, bukan bincang-bincang ngalor ngidul, tidak. Tapi ini adalah suatu nasihat yang penting, poin-poin yang memang sudah dipersiapkan, ya, materi yang memang sudah disiapkan, ya, hal-hal yang tentunya urgen. Tidak semua ya hal-hal bisa perlu kita bicarakan ya kepada anak-anak. Ya seperti Nabi kepada Ibnu Abbas, Luqman kepada anaknya. Dan di sini Luqman juga membuka pembicaraan itu dengan seruan, ya, dengan seruan, panggilan, ya bunayya, wahai anakku. Ya, ini adalah untuk intibah juga dan untuk memancing perhatian dan menunjukkan keakraban ataupun kedekatan. Ya, karena ketika kita mulai pembicaraan itu dengan ya panggilan ataupun seruan, ya itu lebih dekat ke hati, ya itu lebih memancing ya perhatian anak tersebut ya kepada apa yang kita katakan. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita katakan melakukan pendekatan ya kepada anak-anak kita. Ya, kadang-kadang perlu kita memanggil dengan panggilan atau menyebut dengan sebutan yang enak didengar dan dia suka dan dia berminat ya untuk mendengarkan kata-kata kita. Ya, jauh dari kata-kata yang commanding ataupun instruksi gitu ya, perintah. Ya, nah tapi kata-kata yang menunjukkan ya kasih sayang dan kedekatan. Ini pelajaran yang perlu kita petik dari perkataan Luqman kepada anaknya. Ya, dan juga itu yang diamalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika memberikan pelajaran kepada seorang bocah. Ya bunayya, la tusyrik billah. Ini pelajaran pertama dasar ya, tentunya semua perkara dalam agama itu penting. Tapi dari yang penting itu ada yang lebih penting dan ada yang terpenting. Ya, kita harus bisa menentukan skala prioritas di dalam memberikan pelajaran kepada anak. Ya, memberikan pelajaran kepada anak, poin-poin yang penting. Dan perkara yang terpenting di sini adalah perkara yang berkaitan dengan akidah, tauhid. Karena ini merupakan sebab manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pelajaran pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya adalah tentang perintah untuk bertauhid dan larangan syirik. Ya, karena larangan syirik ini ya tentunya konsekuensinya adalah kita memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid konsekuensinya adalah kita menjauhi syirik. Ya, ketika Luqman berkata la tusyrik billah ai ubudullah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik. Walaupun tidak disebutkan di sini tapi itu merupakan konsekuensi dari larangan tersebut, yaitu larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ya. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Ya, pelajaran akidah, karena kita sebutkan sebelumnya bahwa tugas terpenting orang tua adalah mengawal tauhid anaknya. Karena dia lahir dengan segel tersebut, ya segel tauhid yang melekat pada dirinya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dengan membawa fitrahnya, yaitu tauhid. Dan kewajiban terpenting orang tua, kewajiban utama orang tua adalah mengawal, menjaga, dan memelihara tauhid itu. Jangan sampai rusak. Dan tauhid itu rusak karena perkara-perkara syirik. Maka di sini Luqman berpesan kepada anaknya, la tusyrik billah. Baik itu syirik kecil, apalagi syirik besar. Ya, baik itu syirik kecil, apalagi syirik besar. Inna syirka la dzulmun azim. Nah, kadang-kadang di dalam memberikan pelajaran kepada anak, ya tidak hanya kita katakan ya perkara-perkara pokok,
tanpa menjelaskan alasan. Ya, kadang-kadang kita perlu menjelaskan alasan. Ya, dia harus salat, mengapa dia harus salat? Ya, dia tidak boleh berbohong, mengapa dia tidak boleh berbohong? Nah, terkadang kita perlu memberikan alasan kepada anak. Ya, seperti Nabi ketika melarang Al-Hasan memakan kurma zakat, Nabi menjelaskan kepada Al-Hasan kenapa ia dilarang tidak boleh memakan kurma zakat. Karena keluarga Muhammad, yaitu beliau adalah cucu Nabi, tidak halal memakan harta zakat. Ya, itu alasan yang perlu dijelaskan kepada anak. Kadang-kadang orang tua bisa menyuruh, bisa memerintah, bisa melarang, tapi tidak bisa menjelaskan alasan. Maka dari itu orang tua ya tentunya harus membekali diri juga dengan pengetahuan. Ya, nah kadang-kadang perintah atau larangan yang tidak disertai dengan alasan itu membuat anak itu justru penasaran hingga dia tetap melakukan itu, hingga dia tahu kenapa dia dilarang, kenapa dia disuruh, kenapa dia dilarang. Ya, nah, itu kita katakan kekurangan ketika orang tua menyampaikan satu perintah ataupun larangan tanpa menjelaskan alasan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua malas menjelaskan detail ya. Kenapa dia harus berbuat ini, kenapa dia tidak boleh melakukan ini ya. Kita sebagai orang tua ingin anak itu ya ikut saja. Ya, apa yang dikatakan oleh orang tua, jangan banyak tanya. Kadang-kadang orang tua itu marah kalau anaknya banyak bertanya. Ya. Dengan merendahkannya dengan mengatakan, "Ah, kamu masih kecil. Ya, yang penting begini, yang penting begitu, pokoknya begini, pokoknya begitu." Nah, ini ya tentunya ya kita saja, kalau kita dapat komando seperti itu, instruksi seperti itu, ya, tanpa tahu kenapa kita harus lakukan, mengapa kita harus tinggalkan, kenapa kita tidak boleh lakukan, ya, itu kita juga kadang-kadang nggak nerima. Nah, kecenderungan manusia ketika dia disuruh dan diperintah tanpa tahu alasan, ya tanpa tahu alasan, dia cenderung mengulanginya. Sampai dia tahu kenapa dia diperintah dan dilarang. Makanya ketika Allah perintahkan banyak perintah dan larang banyak larangan di dalam Al-Quran maupun hadis, Allah menjelaskan alasan. Ya kenapa manusia perlu sholat. Allah jelaskan faidah sholat. Ya, tidak hanya perintah sholat saja, tapi Allah jelaskan keutamaan sholat. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat yang kamu kerjakan itu dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi Allah menjelaskan alasan di balik perintah dan larangan. Karena syariat ini adalah syariat yang penuh hikmah. Ya, nah hingga kita tahu mengapa kita harus sholat, mengapa kita tidak boleh bohong, mengapa kita tidak boleh khianat. Ya, buruknya khianat, buruknya berbohong misalnya, ya. Buruknya dosa dan maksiat, itu Allah jelaskan kepada manusia akibat buruk dari perbuatan terlarang itu. Nah, demikian juga ketika kita berkomunikasi dengan anak, membangun sebuah komunikasi ya kepada anak, ya kalau bisa orang tua itu juga menambahkan ya alasan-alasan yang bisa dia pahami. Kenapa dia harus begitu, kenapa dia harus begini. Ya, nah tidak hanya melulu kata-kata commanding, ya, kata-kata yang sifatnya instruksi tanpa dia tahu latar belakang kenapa perintah itu keluar, kenapa larangan itu keluar. Ya, nah demikian. Seperti di sini, ya, Luqman menjelaskan bahwa inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Zulmun azim. Kezaliman yang sangat besar, ya, bahwa itu adalah kezaliman yang terberat, kezaliman seorang makhluk kepada Khalik, kepada penciptanya, ya, itu yang dijelaskan Nabi SAW, ya, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau jadikan bagi Allah sekutu sementara dialah yang menciptakan kamu. Oleh karena itulah sebabnya syirik itu kezaliman yang terbesar.
ya Allah memberikan segalanya, kehidupan, ya, dan perangkat-perangkat kehidupan, lalu kita serahkan ketaatan itu kepada selain Allah. Ya, Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain perumpamaannya, yaitu seperti seorang tuan kepada budaknya. Yang mana budak ini dicukupi segala kebutuhannya, keperluannya oleh si majikan, oleh si tuannya. Tapi ternyata budak ini menyerahkan hasil kerjaannya kepada orang lain atau bekerja untuk orang lain. Kira-kira murkakah majikan ini terhadap budaknya? Tentu saja iya. Majikan ini, tuan ini akan murka kepada budaknya itu karena dia yang memilikinya, dia yang mencukupi segala kebutuhannya, kehidupannya, lalu dia serahkan hasil kerjanya kepada orang lain. Itulah perumpamaan syirik, ya. Ya mungkin perlu dijelaskan kepada anak bahwa syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, nah demikian. Jadi ini satu faedah yang bisa kita petik ya di dalam dialog ini yang singkat ini, yang pendek ini ya. Ya, seorang ayah yaitu Luqman kepada putranya. Nah, kemudian di dalam surat Luqman itu juga banyak berisi pelajaran-pelajaran yang Allah sebutkan. Misalnya perintah untuk berbakti kepada orang tua. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Nah, ini juga coba lihat ya metode Qur'ani. Allah mengatakan kami berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya biwalidayhi, ya husnan, ya terhadap kedua orang tuanya agar berbuat baik. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya terutama telah mengandungnya dengan susah payah. Mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Yang bertambah-tambah karena makin lama makin besar janin tersebut di dalam perutnya, semakin berat. Wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini. Setelah lahir tidak bisa dilepas begitu saja. Dia harus menyusuinya selama 2 tahun sampai usia 2 tahun. Ya, dalam usia 2 tahun, dalam waktu 2 tahun. Ya, itu sebab alasan mengapa kita katakan manusia itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, nah Allah jelaskan di sini alasannya. Ya, terutama kepada ibu yang mengandung. Ya, karena saham ibu terhadap anak itu sangat besar. Seperti yang Nabi katakan kepada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang paling patut aku perlakukan dengan baik? Nabi berkata kepadanya, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, siapa? Ibumu sampai 3 kali. Kemudian baru ayahmu. Ya, karena kita katakan penderitaan seorang ibu di dalam mengurus ya dan mengandung anaknya sampai menyusui 9 bulan itu dalam kandungan. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan menyusuinya selama 2 tahun. Jadi hampir 3 tahun. Ya, ia membaktikan, mendermakan waktunya, membaktikan dirinya untuk ya mengurus anaknya. Maka tidak akan terbalas ya apa yang telah dia lakukan terhadap seorang anak. Maka begitulah kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, terutama ibu di sini ya. Nah, demikian. Maka dari itu ya ayah juga harus menjaga martabat ibu di hadapan anak. Ya, ayah juga harus tahu itu. Suami dalam hal ini ya. Harus tahu dan harus bisa menjaga martabat ibu di mata anak-anaknya. Karena di sana juga banyak ya ayah ya ataupun suami yang dengan sengaja menjatuhkan martabat istrinya yang tidak lain adalah ibu anak-anaknya di mata anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak respek, tidak hormat kepada ibunya atau merendahkan ibunya ya, atau tidak menghargai ibunya. Maka di sini ayah harus membantu juga ibu ya, terutama kepada ibu
ya, agar anak-anaknya ini ya dimotivasi ya untuk berbakti khususnya kepada ibu, ya, kepada ibu mereka, ya, kepada bunda mereka. Nah, demikian. Bukan justru malah sebaliknya, memprovokasi anak, ya, mendorong anak untuk melawan ibu. Hanya sekedar untuk agar anak itu lebih hormat kepada dirinya. Ya, kadang-kadang ya suami ini, ayah ini cemburu ketika anak itu ya mungkin pengagungannya ataupun penghormatannya kepada ibu lebih besar kepada ayah. Ya, para ayah nggak perlu cemburu, karena memang begitu jatahnya. Ya, jatah kita para ayah ini cuma 25%. Jatah ibu itu 75%. Ya, karena saham mereka lebih banyak. Yang ingin kita sampaikan di sini dari faedah yang bisa kita petik dari ayat ini adalah ya bukan hanya anak harus berbakti dan hormat kepada orang tua terutama ibu, tapi di sini ayah, suami juga harus bisa mengkondisikan anak-anak mereka agar ya hormat kepada ibu, ya, agar memuliakan ibu. Ya, bukan justru malah sebaliknya. Kalau ada indikasi yang mengarah dia tidak hormat, menyepelekan, merendahkan ibu mereka, ya istri kita, maka ini harus diluruskan. Ini harus dicegah, ya. Nah, demikian. Jangan justru gembira supaya anak itu lebih hormat kepada saya daripada ibunya. Nah, ini kan tidak baik ini. Ya, istri dijadikan sebagai rival ya di dalam mengambil perhatian anak. Nah, ini tentunya tidak benar ya. Nah, justru ayah seharusnya menopang ya, mendukung, membantu anak-anak ini untuk lebih hormat kepada ibunya ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Agar kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, karena kepadakulah kalian akan kembali. Ya, jadi ya ini adalah perintah di bawah perintah tauhid ya. Ya, wa'budullah wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah dan juga kepada orang tua. Ya, nah demikian. Tentunya ya tidak sama ya menaati Allah dengan menaati orang tua. Karena ini aja ayat ada lanjutannya menjelaskan bahwa ketaatan kepada orang tua itu ya tidaklah bersifat mutlak. Semuanya di bawah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus diingat juga bahwa selain bersyukur kepada Allah, anishkurli, kalian wajib bersyukur kepada Allah. Demikian juga wajib bersyukur kepada kedua orang tua, ya, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ya. Nah, demikian. Karena ya mau tidak mau, suka tidak suka, Allah telah memilih mereka sebagai sebab ya kita hadir di dunia. Mereka Allah pilih sebagai sebab jalan ya kita lahir ke dunia. Maka jangan lupakan jasa kedua orang tua, yang mana jasa mereka itu tidak bisa kita nilai dengan apapun dan tidak bisa tergantikan ya. Nah, demikian. Maka doronglah anak ya supaya berbakti kepada kedua orang tua. Ya, demikian juga ibu juga demikian ya. Harus mendukung anaknya, mendorong anaknya supaya hormat taat kepada, menghargai, menghormati ayahnya. Ya, bukan justru memprovokasi anak supaya melawan ayahnya atau merendahkan ayahnya. Ya, atau merendahkan ayah mereka. Nah, hanya karena berebut simpati dan perhatian anak. Ini terlihat konyol ya di dalam rumah, dalam sebuah rumah tangga ya. Kedua orang tua justru berebut perhatian anak-anak mereka dengan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Ya. Nah, ini adalah satu hal yang ya tentunya tidak baik ya. Dan boleh jadi akhirnya anak-anak itu tidak menghormati keduanya. Ya, boleh jadi anak-anak itu akhirnya tidak menghormati keduanya, dan juga mereka juga dapat menilai ya keburukan dari apa yang kita lakukan, yaitu apa?
suka menjelekkan dan memburukan orang lain. Apalagi orang lain itu adalah yang tidak lain dan tidak bukan adalah ibu anak-anak kita sendiri atau ayah anak-anak kita sendiri, ya. Maka ya kedua orang tua itu harus ya hendaknya satu derap langkah lah ya di dalam membangun ya sikap berbakti kepada kedua orang tua. Nah, demikian ya. Jangan dikasih celah untuk merendahkan salah satu dari keduanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi kita sebutkan bahwa ketaatan kepada orang tua itu tidak mutlak. Bahwa ketaatan kepada orang tua itu di bawah bingkai ketaatan kepada Allah, dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan ya di dalam ayat tersebut, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yaitu berbuat syirik, yang kamu tidak punya ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Akan tetapi bergaullah dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik, ya. Nah, jadi la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada pencipta. Demikian juga Nabi mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja, ya, dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja. Nah, demikian. Maka orang tua juga ketika dikoreksi anak, ya, misalnya dia punya ilmu ya, tentang itu kita tidak punya, lalu dia mengkritik kita, dia berkata, ayah bunda ini adalah hal yang tidak boleh, ya, maka orang tua jangan egois, selfish, terus bermain dengan kata-kata pokoknya, ya. Nah, itu kan tidak tepat. Karena dia juga ya harus kita bangun sikap ya bahwa dia taat kepada orang tua itu di dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jangan ya mendidik anak untuk taklid buta kepada orang tua. Ini juga tidak benar. Ya, kita sebagai orang tua kadang-kadang juga salah dan kadang-kadang juga harus mengakui kesalahan itu secara gentle kepada anak. Ya, sehingga anak terdidik dari kecil itu untuk mengikuti kebenaran, bukan mengikuti ya mutlak kata-kata orang tua. Ya, kadang-kadang kita silap, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita menyuruh sesuatu yang salah. Misalnya kita suruh anak kita berbohong, dia menolak untuk berbohong, lalu kita marah dan menuding anak itu tidak patuh kepada orang tua. Bahkan banyak orang tua yang menakut-nakuti anaknya dengan kata-kata, awas kamu jadi anak durhaka. Sementara kesalahan ada di pihaknya atau ada di sisinya. Ya, ada pada dirinya. Nah, ini kan pendidikan yang sangat buruk, ya. Jadi ya kita sebagai orang tua juga ya harus melihat kepada diri kita juga. Ya, kadang-kadang kita perlu mengintrospeksi diri, ya, dan berkata kepada jangan-jangan apa yang aku katakan kepada anakku salah, ya, atau apa yang aku perintahkan itu salah. Makanya kita selaku orang tua itu jangan berhenti belajar. Jangan berhenti menuntut ilmu, ya. Nah, mungkin ya apalagi sekarang, ya mungkin anak-anak itu belajar di sekolah ya tentang satu ibadah, ya yang berbeda dengan ibadah orang tua di rumah, ya kemudian dia mengkoreksi. Nah, orang tua juga harus siap berubah ketika ya nasihat itu datang dari anak. Ya, kadang-kadang ya karena kepolosan anak itu, dia bisa melihat kesalahan kita. Nah, kita sebagai orang tua karena mungkin faktor usia, ya kita cenderung mengabaikan kata-kata yang muncul dari bawah. Ya biasalah kalau kita atasan di sebuah instansi, apa yang kita katakan selalu benar. Apa yang dikatakan oleh bawahan selalu salah, kan begitu. Nah, kadang-kadang di dalam pendidikan kepada anak itu terbawa juga, padahal itu sangat-sangat buruk, negatif sekali. Ya, nah demikian. Anak akan kehilangan respeknya terhadap orang tua ketika orang tua mempertahankan suatu yang salah. Ya, nah kalaulah masih
meragukan, ajak anak untuk belajar. Ya, dengarkan juga kata-katanya. Ya, mana tahu kesalahan ada pada diri kita. Karena ketaatan anak kepada orang tua tidak bersifat mutlak. Semuanya di dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kadang-kadang orang tua itu, ya ada sebagian orang tua yang ya tidak mau belajar ya. Cenderung egois, selfish, mau menang sendiri. Ya, selalu menakut-nakuti anaknya dengan kata-kata awas, anak durhaka, awas anak durhaka. Sedikit-sedikit takut-takuti anak itu dengan kata-kata seperti itu. Hanya karena anak itu mungkin mengkritik orang tua. Atau mengatakan, ayah, bunda, apa yang disuruh itu salah. Apa yang dilakukan itu salah. Nah disinilah orang tua harus terbuka juga ya. Terus menuntut ilmu ya, dan bisa memperbaiki diri. Nah kemudian, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, kalaupun anak itu tidak taat kepada orang tua karena orang tua yang salah, anak itu harus ya berbuat baik ataupun bermuamalah yang baik kepada orang tuanya. Ya, taat tidak, tapi dia tidak boleh berkata dengan kata-kata yang buruk ya, atau bersikap dengan sikap yang kasar ya kepada orang tua, walaupun dia tidak mengikutinya. Ya, nah demikian. Yaitu akhlak. Ini perkara yang nggak bisa lepas dari pendidikan. Sahibhuma fid dunya ma'rufa, itu adalah perintah untuk berakhlak, walaupun kita tidak cocok dengan orang lain. Nah ini akhlak, disitulah akhlak itu nampak ya, ketika kita tidak cocok dengan orang lain. Ketika kita tidak sepakat dengan orang lain, berselisih dengan orang lain. Nah disitulah baru nampak akhlak itu. Kalau kita cocok dengan orang lain, kita berbaik-baik kepadanya, itu wajar. Ya, nggak ada masalah. Ya, kita sepakat dengan teman kita, cocok, nggak ada masalah. Ya, nggak nampak akhlak, belum nampak ya, akhlak di situ. Namun ketika kita berbeda pendapat, berselisih, bertentangan, ya, nah disitulah akan nampak akhlak itu. Ya, mana yang baik akhlaknya dan mana yang berantakan akhlaknya. Nah di sini, kalaupun kamu tidak cocok dengan orang tuamu karena mungkin kamu nilai apa yang diperintahkannya itu salah, ya kamu tidak boleh berperilaku yang buruk kepadanya. Kamu harus tetap menjaga akhlak dan etika di hadapan orang tua. Dia jangan meninggikan suara, itu adalah intihar atau nahar, ya, membentak. Membentak itu artinya meninggikan suara kita di atas suaranya. Ya, ini adab yang perlu dibiasakan pada anak. Ya, tidak mengangkat suara lebih tinggi daripada suara orang tua. Ya, tidak mengangkat suara lebih tinggi daripada suara orang tua. Karena itu termasuk bentuk intihar. Maka dari itu sering kita sampaikan ya dalam kajian-kajian juga, jangan buka ajang perdebatan dengan orang tua. Kita selaku anak, kita tidak cocok sama orang tua, itu bisa terjadi. Apalagi kita nilai orang tua itu menyuruh yang salah atau berada di pihak yang salah. Ya, pendapat yang dipilihnya salah, jalan yang dipilihnya salah. Ya, kita tidak cocok dengannya, ya tentu saja kita tidak akan menerima kebatilan. Ya, siapapun yang menyuguhkannya, ya walaupun orang tua yang menyuguhkan kebatilan itu, ya tidak boleh kita telan, ya. Nah, akan tetapi, ya jangan terjebak, jangan terpancing untuk membuka perdebatan kepada orang tua, ya. Nah, amalkan sabda Nabi, ya aku jamin istana di bagian tengah surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Terutama ini ya, kita amalkan hadis ini ya terhadap orang tua. Misalnya anak mendakwahi orang tua. Ada kalanya waktu atau momen di mana anak memberikan nasihat kepada orang tua. Orang tua tidak menerima, jangan terkejut. Jangan heboh juga. Jangan main fonis-fonis. Ya. Ini baru nasihat
menasihati orang tua nggak nerima, langsung ya orang tua itu divonis. Ya pahami ya kedudukan mereka. Nah, kemudian jangan membuka perdebatan dengannya. Ya. Kenapa? Karena ketika kita debat dengan orang tua, kadang-kadang silap ya, lupa ya siapa yang ada di hadapan kita. Kita tinggikan suara kita di atas suaranya. Ya, kita tinggikan suara kita di atas suaranya. Jatuhlah kita kepada larangan yang disebutkan di dalam ayat, wala tanharhuma. Jangan kamu bentak keduanya. Para ulama menjelaskan, ya, bentakan itu maksudnya adalah kita meninggikan suara kita ya di atas suara orang tua. Sehingga suara kita lebih dominan, ya. Apalagi nyuruh orang tua diam, kan begitu ya. Nah ini kan ya apa ya, melukai juga hati orang tua ya, walaupun dia di pihak yang salah. Ya, nah, sahibhuma fid dunya ma'rufa. Selama di dunia kamu tetap wajib bergaul dengan baik kepada keduanya, ya. Nah, bergaul dengan baik, bermuamalah dengan baik kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, jadi orang tua juga ya harus mengerti juga ya. Harus paham juga, ya, jangan menggiring anak itu supaya ya tengkar dengan kita, ya, tidak, jangan juga, ya, ya orang tua juga harus menahan ya, egonya ya di hadapan anak, ya, semua demi kemaslahatan bersama, baik si anak maupun kita sebagai orang tua. Nah demikian, ya kalau bisa pendidikan itu dijauhkanlah dari pertengkaran, dari perdebatan, ya, dari kericuhan, apalagi saling angkat suara, ya, keras-kerasan suara, ya, itu sudah jauh dari nilai pendidikan, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga perintah untuk mengikuti akidah yang benar, jalan yang benar, manhaj yang benar, seperti Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 15, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, yaitu jalan as-salafus saleh. Ya, artinya apa? Orang tua juga perlu menyisipkan ya biografi para nabi, para sahabat, para orang soleh, misalnya para ulama, para imam, agar ya ini menjadi satu kita katakan pelajaran baginya untuk mengikuti ya generasi-generasi yang terdahulu, ya, mengikuti manhaj as-salafus saleh ya di dalam hal kebaikan, dalam beragama. Nah ini perlu ya disampaikan juga kepada anak-anak kita ya, kepada anak-anak kita untuk ya menjelaskanlah biografi ya, cara hidup ya orang-orang yang terdahulu ya, salafus saleh kita. Ya, karena banyak pelajaran yang bisa dipetik dari sirah dan ya biografi orang-orang soleh itu. Maka ya di dalam Al-Quran salah satu metode pendidikan yang Allah pilih kepada makhluknya, ciptaannya, hambanya adalah Allah menceritakan kisah orang-orang soleh terdahulu untuk diambil pelajaran darinya. Ya, nah demikian juga kisah orang-orang yang buruk ya, supaya diambil juga ibrah darinya. Diceritakan tentang Fir'aun, diceritakan tentang Qarun, diceritakan tentang Namrud ya, dan orang-orang zalim ya, dan bagaimana akibat dan kesudahan mereka ya. Nah demikian. Nah kemudian satu nasihat yang sangat penting ini, dan ini nasihat yang disampaikan Nabi kepada Abdullah bin Abbas juga, yaitu tentang muraqabah. Ini secara khusus ya, anak-anak itu perlu ya kita tanamkan tentang muraqabah. Itu yang disebutkan di dalam surat Luqman. Ya, Luqman berpesan kepada anaknya, di samping pelajaran akidah, pelajaran muraqabah ini adalah perkara yang pokok. Ya, Nabi juga menyampaikan itu kepada Abdullah bin Abbas. Tauhid, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu tentang tauhid. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah.
Tapi sebelum pelajaran itu Nabi menyampaikan pelajaran tentang muraqabah. Dan pelajaran ini juga disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Pertama tadi tentang larangan syirik, yaitu akidah. Nah, kemudian pelajaran tentang muraqabah, ya, supaya senantiasa merasa, ya, berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Ini hampir sama dengan pesan Nabi ya kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadzuka, ihfadillah tajid tujahak. Ya, nah, wahai anakku, sungguh jika ada satu perbuatan sebesar biji sawi berada dalam batu atau di langit atau di bumi, yaitu sangat tersembunyi, kamu menyembunyikan sesuatu, niscaya Allah akan memberinya, yaitu akan memberikan balasan atas perbuatan itu, baik yang buruk maupun yang baik. Ya, nah, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti, latifun khabir. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk, ya, menumbuhkan, ya, perasaan muraqabah, ya, kesadaran muraqabah pada diri anak. Ya, sebab ya kita selaku orang tua punya kemampuan terbatas. Tidak selamanya anak itu berada di samping kita. Kadang-kadang anak itu harus jauh dari kita atau tidak berada di sisi kita. Tidak ada yang mungkin mengawasinya dan memperhatikannya selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak bisa berharap dari lingkungan dan pergaulan yang justru memberikan sebaliknya. Ya, bukan kebaikan tapi keburukan. Maka kita perlu menanamkan ini, ya, ketika dia jauh dari kita, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap melaksanakan perintah dan larangan bukan karena orang tua, tapi karena ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah akidah, keyakinan, iman yang tidak bisa muncul begitu saja. Ini harus ditanamkan dari kecil, kesadaran ini, ya, dibangun dia dari kecil sehingga dia tidak, ya, bergantung kepada orang tua di dalam pengawasan. Ya, nunggu apa kata orang tua, nunggu instruksi orang tua, nunggu reaksi orang tua. Kalau orang tua diam saja berarti benar ini. Ya, nggak jadi masalah walaupun dia tahu itu salah. Ya, nah demikian. Dia berani melakukan yang dilarang, mengabaikan kewajiban karena dia merasa tidak ada yang menegurnya, tidak ada yang melarangnya. Dia merasa bebas ketika dia tidak berada dalam pantauan orang tua. Nah, ini tentunya karena muraqabah itu tidak terbangun dalam dirinya. Jadi itu perlu dibangun, ya, sedikit demi sedikit, ya. Nah, ya, kesadaran muraqabah itu seperti yang pelajaran yang disampaikan oleh Luqman, ya, kepada anaknya. Dan ini adalah pondasi di dalam pendidikan yang menanamkan, ya, kesadaran muraqabah, sikap muraqabah ini, ya. Ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang merasa berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian. Tadi, ingat, ya, para orang tua, bahwa ini tidak bisa muncul begitu saja. Tidak bisa muncul secara instan, tiba-tiba, atau dalam waktu cepat, dalam waktu singkat. Ini adalah suatu kesadaran yang perlu dibangun, iman yang perlu dibina dari kecil. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian diantaranya juga adalah, ya, perintah Luqman supaya selalu menegakkan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, sabar atas ketentuan Allah. Ya, pelajaran-pelajaran lain yang perlu, ya, kita, ya, sisipkan juga kepada anak. Misalnya pelajaran-pelajaran tentang sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, tentang sabar, tentang syukur, dan lain-lain sebagainya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya, ini pelajaran yang luar biasa. Hablun minallah, ya, hablun minan nas.
Nah, kemudian kunci dari semuanya yaitu apa? Sabar atas musibah yang menimpamu. Baik di dalam membina hablun minallah maupun hablun minan nas. Ya, kuncinya adalah sabar. Ya. Keberhasilan itu, kesuksesan itu ada bersama kesabaran. Innaman nasr ma'as sabar. Ya, ini adalah suatu inna dzalika min azmil umur, sesuatu yang sangat penting. Azmil umur, perkara yang sangat penting. Ya, nah itu kita katakan pondasi-pondasi pendidikan yang perlu kita ya berikan kepada anak-anak kita. Nah, demikian. Salat itu adalah hablun minallah. Apapun ceritanya jangan sampai meninggalkan salat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kunci membangun, membina hablun minan nas. Ya, hingga kita tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah juga dipengaruhi. Kenapa? Karena kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Anak itu berani, ya, menumbuhkan sikap berani, terutama berani di sini dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tidak diam saja terhadap kemungkaran dan dia mudah untuk mengikuti perkara yang baik, ya. Nah, demikian. Nah, ini kunci hablun minan nas sebenarnya. Dan kedua-duanya itu perlu pondasi sabar. Ya, wasbir ala ma asabak. Sabarlah terhadap apa yang menimpamu, ya. Baik di dalam membuka, menjalin hablun minallah maupun di dalam menjalin hablun minan nas. Perlu sabar. Ya, perlu sabar. Karena Allah pasti kasih kita ujian dengan ketaatan yang kita berikan. Allah pasti kasih ujian. Ya, kadang-kadang ada manusia yang jengkel dikasih ujian. Karena dia merasa saya telah melakukan ketaatan, nggak ada yang kurang. Dia lupa untuk bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam membangun hablun minan nas. Ya, memang manusia lain itu adalah ujian bagi kita. Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kamu menjadi fitnah, cobaan bagi sebagian yang lain untuk menguji apakah kamu bersabar. Maka coba lihat pesan yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya setelah hablun minallah, hablun minan nas, keduanya perlu diikat dengan tali kesabaran. Ya, kunci kesuksesan di dalam membangun keduanya, baik itu hablun minallah maupun hablun minan nas adalah as-sabar, sabar. Ya, nah, dia bisa sabar menghadapi manusia dan dia bisa sabar menerima takdir, baik maupun buruk, atas segala ketaatan yang sudah dia lakukan. Kadang-kadang kita berontak, kita sudah taat masih dikasih musibah. Kita berontak, kita nggak sabar. Ya, nah salah satu dimensi sabar adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, yaitu beberapa ayat-ayat yang mungkin bisa kita petik pelajaran, ya, ada nilai-nilai edukasi yang bisa kita ambil di situ, yang perlu kita jadikan teladan, ya, dan pedoman di dalam mendidik anak. Dan juga ini bisa juga sebagai bahan, ya, materi kita di dalam memberikan pelajaran, ya, kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Iya, nah baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kita selain berusaha juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa agar Allah mudahkan untuk kita mendidik anggota keluarga kita, khusus anak-anak kita, agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Nani yang berada di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya berusia 18 dan 23 tahun. Yang ingin saya tanyakan, sejauh manakah kewajiban orang tua mendidik dan mengingatkan anak untuk sholat? Padahal dari kecil kami selaku orang tua selalu mengingatkan. Sampai dewasa pun selalu kami ingatkan, dan kadang sudah dewasa ini
Kamis saling marah-marah, baru mereka mau mendirikan sholat. Jadi yang jadi pertanyaan, sejauh manakah kewajiban orang tua dalam mengingatkan hal ini? Ya, sejauh mata memandang. Artinya orang tua itu nggak bisa lepas ya dari apa namanya, dari persoalan anak. Ya, persoalan anak itu ada aja. Ya dari kecil, jadi dia bocah, remaja, dewasa, bahkan ya, jangan terkejut nantinya sudah nikah juga tetap menjadi persoalan dan problem bagi orang tua. Anak itu ya tetap sandarannya ya kepada orang tua sampai dia sudah menikah, bahkan udah punya anak. Ya begitulah orang tua yang nggak bisa lepas dari masalah anaknya. Ya, nah demikian. Ya coba lihat pelajaran-pelajaran yang Allah berikan di dalam Al-Quran, ya para nabi saja, ya ketika anak Nabi Nuh ya putranya terombang-ambing di atas gelombang banjir itu kan anak itu bukan anak kecil lagi. Iya. Ya dia sudah dewasa, tapi apakah Nabi Nuh membiarkannya saja? Udahlah udah besar kok, biarkan aja tenggelam. Enggak. Nabi Nuh tetap berjuang, berikhtiar. Bagaimana anak ini tetap ikut kepada beliau, kan begitu ya? Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Tetap diajak, dianjurkan, diminta, didakwahi. Ya, enggak ada henti, ya, enggak putus-putus. Ya, nah demikian. Karena ini adalah hubungan yang enggak bisa dicerai. Hubungan anak dan orang tua enggak bisa dicerai, enggak ada istilah talak, enggak ada istilah cerai di situ. Ya tetap orang tua itu ya kita katakan apa ya, punya kewajiban lah ya terhadap urusan anaknya. Ya demikian juga coba lihat Nabi Yakub ya terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya bukan anak-anak lagi kan, sudah besar ya, tapi Nabi Yakub ya tetap ya berusaha untuk bisa sabar menghadapi mereka dan apa ya, menyuruh mereka untuk ya apa namanya berbuat baik. Carilah Yusuf dan saudaranya. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada yang putus asa dari rahmat kecuali orang yang kafir. Itu kata-kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya sudah besar, supaya mencari adik-adiknya yang hilang, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Jangan putus asa dari rahmat Allah, cari. Ya coba lihat ini ya, padahal ya mereka yang telah berbuat ulah ya, melenyapkan Nabi Yusuf dengan membawa pakaiannya Yusuf yang sudah dilumuri dengan darah serigala, kan begitu ya. Mereka berusaha untuk mengelabui orang tua mereka sendiri. Tapi demikian Nabi Yakub tetap ya berpesan dengan pesan yang baik kepada anak-anaknya. Ya itulah dia anak, namanya anak, kan begitu ya. Gimana pun dia tetap anak. Maka jangan bosan, jemu, ya namanya juga ikhtiar. Ya suruh dia tetap sholat, walaupun ya perintah menyuruh anak itu sholat dari usia berapa? 7 tahun ya. 7 tahun dia sudah disuruh. Kalau lebih cepat ya lebih baik. Ya, nah itu nggak ada batas sampai usia sekian nggak usah suruh lagi, nggak ada. Suruh anakmu, wa'mur apa namanya, perintah Allah dulu ya di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat dan bersabarlah kamu di dalam melakukannya. Sabar di sini baik sabar di dalam melaksanakan perintah itu, yaitu menyuruh anak untuk salat, dan sabar di dalam melaksanakan salat itu sendiri. Ya, perlu sabar memang. Ya, nah demikian. Ya, demikian juga Nabi perintahkan muru auladakum bis salati fi sab'in. Mulai suruhlah anakmu untuk mengerjakan salat di usia 7 tahun. Ya, 7 tahun disuruh dia salat. Lebih cepat lebih baik, nggak jadi masalah. Dan di dalam hadis itu Nabi tidak batasi. Bahkan kalau 10 tahun ke atas tidak mau salat, kasih hukuman tertinggi adalah pukulan. Ya, sebagai bentuk pendidikan ya kepada anak. Demikian juga ketika dia dewasa, remaja, dewasa, ya tetap suruh. Walaupun anak sudah menikah misalnya.
dia kayaknya malas-malasan atau ogah-ogahan mengerjakan sholat. Apa nggak perlu disuruh lagi? Dia sudah nikah, sudah jadi bapak anak-anak, ya sudah punya rumah tangga, nggak usah disuruh. Suruh juga, karena itu anak kita. Walaupun dia sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak, kita punya kewajiban, ya kita punya tanggungan ya terhadap anak-anak ini. Nah demikian. Ya hitung-hitung itu menebus ya mungkin kelalaian kita di masa lalu. Mungkin kita kurang ya, terlambat menyuruhnya sholat atau kekurangan lah ya di dalam mendidik anak. Maka jangan putus ya, jangan putus, jangan letih dan lelah, jangan bosan dan jemu untuk terus mengarahkan anak kepada kebaikan ya. Di dalam sholat juga ya, kita tahu ya kadang-kadang anak remaja itu malas-malesan ya, ogah-ogahan ya, kadang-kadang ada futur di situ kan begitu ya, ada rasa bosan dan jemu, perlu dinaikkan gairahnya, semangatnya, perlu dikasih motivasi supaya dia semangat kembali. Kadang-kadang remaja seperti itu ya. Ya ada masa-masa futur juga ya. Kita ada nulis buku tentang remaja, judulnya Ada Apa Dengan Remaja, membangun interaksi positif dengan remaja. Nah demikian, ya itu kan dari remaja usia berapa tadi? 19 dan 23 tahun ya. Nah demikian, yang boleh dikatakan bukan anak-anak lagi jelas ya. Nah cuma ya kadang-kadang ketika dewasa, anak itu sudah dewasa, cara kita berkomunikasi juga harus berbeda. Jangan disuruh sholat seperti nyuruh anak-anak ya. Jangan menyuruh anak yang sudah remaja bahkan dewasa seperti menyuruh anak-anak. Coba rubah ya gaya komunikasi kita dengan anak ketika dia sudah remaja. Bicaralah seperti bicara ya orang dewasa kepada sesama, kan begitu. Nah demikian, jangan ada kata-kata kamu udah besar kok ini, itu kan merendahkan ya. Tidak ada lagi kata-kata penyerangan, agitasi seperti itu ya, yang sifatnya menyerang, apalagi menyerang pribadi, menyerang status ya dirinya sebagai orang dewasa, kan begitu ya. Nah itu justru akan berbuah negatif ya bagi dirinya juga ya. Nah demikian, wallahu alam bishawab. Baik. Atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk Ibu Nani yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan dari Ummu Siti yang berada di Jakarta. Ustaz, mohon solusinya jika anak saat ini sedang di pesantren dan dia juga ingin melanjutkan ke pesantren pula, namun ayahnya ingin melanjutkan ke SMA negeri. Tapi saya sebagai ibunya mendukung anak untuk melanjutkan di pesantren. Bagaimana seharusnya Ustaz? Apakah saya sebagai seorang istri harus menurut kepada keinginan suami dan menyuruh anak agar melanjutkan sesuai dengan keinginan suami? Ya, ini agak repot jawabnya ya. Karena ini sudah kita singgung mungkin sebelumnya ya, bahwa orang tua itu harus satu derap langkah ya di dalam memberikan pengarahan kepada anak. Ya, ada kesan bahwa di sini orang tua itu tidak satu visi dan misi ya, tidak pernah meeting istilahnya ya, untuk membicarakan perihal pendidikan ataupun ya pendidikan anak-anak mereka ataupun sekolah anak-anak mereka. Nah, ya seharusnya orang tua itu dari awal ya itu sudah apa ya kita katakan punya pandangan yang sama gitu ya, menyamakan pandangan maksudnya ya terhadap anak-anak mereka. Karena anak-anak ini ya orang tua itu harus tahu bakatnya, kemampuannya juga, kan begitu ya. Dan kecenderungannya, kecondongannya, minatnya. Ya, dan kewajiban orang tua adalah mengarahkan kepada jalur yang positif. Ya, tidak keluar dari rel syariat. Ya, itu kewajiban orang tua. Nah, tentunya ya orang tua sudah jauh-jauh hari sebenarnya mempersiapkan ya langkah-langkah pendidikan bersama alternatifnya untuk si anak. Ya nanti sekolah dasarnya di mana, lanjutannya kemana, nanti kuliah bagaimana, itu memang sudah dipersiapkan. Karena tidak ada yang lebih mengenal anak selain orang tua. Tapi kalau orang tua berbeda pandangan tentang
anak mereka ya ini menunjukkan tidak ada koordinasi sebenarnya. Ya, seharusnya tidak seperti itu. Jadi ada kesan ya orang tua itu memaksakan keinginan dan kehendaknya. Ayah ingin begini, ibu ingin begitu. Ini anak yang pusing nanti. Ya. Nah, ya tentunya ini adalah suatu hal yang keliru juga bahwa anak itu tidak harus mengikuti keinginan orang tua. Karena tidak selamanya ya keinginan orang tua itu linear, yaitu satu garis lurus atau sejajar dengan kemampuan anak. Dan itu sering terjadi sehingga anak itu terbebani dan malah kontraproduktif. Anak tidak punya kemampuan verbal dan cenderung lemah. Tapi dipaksakan anak ini bisa bicara, ya agak susah. Ya, kalaupun dia bisa, itu dengan sangat terpaksa. Ya, dan bukan minatnya. Nah, ini kadang-kadang kita kasihan lihat anaknya. Jadi orang tua juga harus tahu itu, mengenali anak-anak mereka lebih dekat. Bahkan bukan lebih dekat lagi, tahu luar dalam. Ya, dia mengerti anaknya ini apa, gimana. Dan dia bisa persiapkan pendidikan anak ini jauh-jauh hari ya. Jadi tidak tengkar lagi ketika memasukkan anak ke SMP misalnya, ini mau umum atau pesantren. Ini macam orang tua nggak kenal anaknya saja begitu ya. Nah demikian. Ya, dan kadang-kadang orang tua yang cenderung memaksakan ego mereka. Ya, nah jadi ya harapan kita orang tua itu banyak-banyak meeting lah. Suami istri, ayah bunda itu banyak-banyak meeting tentang anak. Meeting di sini ya kita katakan rapat ya, musyawarah atau dia berdialog lah ya. Ya tentang masalah anak-anak mereka. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya sehingga tidak membuat bingung si anak ini, ya, dan cenderung ya anak itu harus wajib mengikuti kehendak orang tua. Walaupun dia tidak mampu untuk mewujudkannya, ya, tidak mampu untuk melaksanakannya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harapan kita para orang tua, ya khususnya yang punya anak yang masih kecil, ya itu terus dipantau anaknya, ya dilihat bagaimana ya perkembangannya, ya dan orang tua ya di sini harus banyak-banyak berdiskusi. Ya mereka berdua berdialog ya tentang perkembangan anak dari usia ke usia berikutnya, dari fase demi fase dari kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih seperti ini dan kadang-kadang membingungkan. Akhirnya apa? Orang tua yang bertengkar. Ketika ayah merasa dominan, ya ikut kemauan ayah, si ibu ngambek kan gitu ya. Atau sebaliknya. Si ayah yang ngambek. Kenapa? Karena anak mengikuti keinginan ibunya. Kan ini tidak baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.